rekomendasiin buat para ladies di sini. Oh gitu. Ladies tenang, ini dia ini hatinya lembut dan pekerja keras aja. Hatinya lembut dan pekerja keras. Oke, Randy, ladies. Randy sudah bilang kisi-kisinya kalau single man kita malam hari ini hatinya lembut dan pekerja keras. Oke, kalau begitu Randy, thank you ya. Oke. Dadah. Semangat bro, bisa bro, takut. Halo, apa Hai, kabar? Angga. Baik. Oke, sekarang saatnya kamu untuk memperkenalkan diri. Silakan maju satu langkah dan perkenalkan dirimu. Hai ladies. Perkenalkan, nama saya Michael dari Jakarta. Michael. Ladies, kalian lihat sendiri kan dari looknya udah rapih ya kan? Kalau begitu langsung aja ya. Oke ladies, ready? Silakan tentukan pilihanmu sekarang. Wow, tersisa 16 podium yang masih menyala buat kamu Michael. Oke Michael, kalau boleh tahu sedikitnya, kamu kira-kira jomblo udah berapa lama? Udah sekitar 1 tahun. 1 tahun. Putusnya karena? Saat itu mantan lebih memilih laki-laki lain. Oh, jadi bisa dibilang dia selingkuh? Ya, Iya. Setelah berapa lama kalian menjalin hubungan, kemudian akhirnya dia selingkuh? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun itu bukan hubungan yang cepat ya, lumayan lama. Oke, saya penasaran. Gimana caranya kamu bisa mengetahui akhirnya kamu itu diselingkuhi oleh pacar kamu? Karena setelah sebulan kita putus, selesai. Oh, memang putus dulu? Mereka tunangan dan langsung married. Oh, jadi Di kamu tahun bisa yang dibilang ditinggal menikah? Berarti yang mutusin adalah mantan kamu? Saat itu memang complicated, tapi di satu waktu pas kita udah di puncaknya, ya kita berdua mengambil sikap untuk menyelesaikan karena nggak mungkin untuk dilanjutin lagi karena dia sudah menjalin hubungannya dengan laki-laki. Oh. Itu sebabnya nggak mungkin lagi dipertahanin, nggak mungkin lagi kembalikan kondisinya seperti semula. Tapi ya biarkan kita melepasnya untuk kebahagiaan dia juga, untuk kebahagiaan saya juga. Oke, tahan dulu ya. Sekarang kita sudah ada Rian. Rian, Angel silakan. Karamoy. Hai Michael. Hai Rian. Welcome to Take Me Out Indonesia. Kita ikut prihatin bahwa pada akhirnya kamu dekat dengan seseorang tapi dia harus menikah dengan orang lain. Tapi kalau kita perhatikan di samping saya sudah ada Desi, sayangnya dia juga mematikan lampu. Tidak begitu tertarik kepada kamu. Desi, apa alasan kamu mematikan lampu untuk single man kita? Iya, halo Ko Michael. Halo Desi. Sebelumnya maaf ya aku matiin lampunya. Soalnya apa ya, maaf nih, Koko bukan kriteria aku. Emang kriteria kamu yang seperti apa Desi? Anu badannya teh anu rada gagah gitunya, anu maco. Oh yang badannya gagah, maco, dia orang Sunda soalnya. Oke lanjut. Iya. Terus anu keker, anu naonnya, Yang anu keker? keras gitulah yang keras yang Keras six pack badannya. gitu. Maksudnya kayak Aderai maksud kamu? yang Gimana? aja Adira juga kali. Oh berotot maksudnya? Iya, maksudnya berotot gitu. Jadi kalau misalkan aku nanti kayak bersandar gitu kan, kayak aduh enak banget empuk gitu. Oh oke, dia lebih menyukai pria yang berotot ya. Memang kalau menurut kamu pria yang tidak berotot kenapa? Bukankah lebih baik pria tidak berotot tapi punya otak? Apalah artinya punya otot tapi tidak punya otak? Betul. Gitu Karya, jadi ya maaf ya kalau Michael aku matiin lampunya. Tapi saya mau nanya sama Oke, Michael, ya. ini ngomongin soal otot ya. Apakah Michael suka nge-gym? Ya, suka nge-gym. Suka nge-gym juga? Suka nge-gym. Oke. Dalam 1 minggu berapa kali nge-gym? 3-4 kali. 3-4 kali. Boleh kasih lihat bicepnya untuk Desi supaya Boleh. dia menyesal. Boleh dibuka Boleh silakan. blazernya? Gini. Oh iya gitu. Oke. Boleh kasih lihat? Nah, tuh. Oke. Bagaimana Desi, apakah kurang atau cukup?
Kurang sih kalau menurut aku. Oh masih kurang ya. Masih kurang. It's okay. kurang. It's okay. Tidak masalah, pilihan Desi ya. Yes. Masih banyak yang menyalakan lampu Michael, tetaplah semangat ya. Oke, tapi Michael, kira-kira kalau seandainya Desi masih tetap menyalakan lampu buat kamu, kira-kira Desi apakah tipe kamu atau bukan? Desi rambutnya panjang memang, Oke. tipikal aku, tapi mungkin dari lookingnya bukan tipe aku. Oh, bukan tipe kamu. Ya. Memang tipe kamu tuh yang seperti apa? Yang paling pertama kalau secara fisik rambutnya panjang, Oke. berwajah oriental, Oriental. Oriental. mengutamakan komunikasi. Komunikasi. Itu yang kedua. Dan yang terakhir yang paling penting, dia suka berolahraga dan suka makan makanan sehat. Karena dengan begitu, itu salah satu bentuk wanita itu mencintai dirinya sendiri, mencintai badannya. Karena sebelum dia mencintai pasangan atau calon pasangannya, dia perlu mencintai dirinya sendiri. Oh, oke, makanan sehat itu penting buat seorang Michael ya. Baik, dari Desi saya mau coba ke Tasya boleh ya? Tasya. Tasya. Halo Karya. Michael katanya suka perempuan yang makan makanan sehat. Apa makanan favorit kamu? Bakso. Bakso. Apakah bakso menurut kamu Michael makanan sehat? Sehatnya relatif ya. Kalau baksonya lebih banyak daging dan tinggi protein itu salah satu yang sehat. Tapi ketika diolahnya misal digoreng itu mungkin kesehatannya menjadi menurun. Tapi kalau direbus mungkin lebih sehat atau lebih baik. Wow, Michael, kamu begitu perhatian dengan makanan ya? Sama makanan aja perhatian, apalagi sama pasangan. Makanya Karian ya. Saya tahu lah Karian, tak kasih Kenapa? tahu. Kenapa? Emang boleh ya cowok semanis dia gitu ya? Maksudnya, Manis banget senyumnya. menurut kamu dia manis banget? Coba senyum deh. Coba kamu senyum. Suka. Suka banget aku. Michael, kamu dibilang senyumnya manis. Tapi apakah menurut Michael, Tasya ini apakah senyumannya manis? Boleh berikan senyuman terbaik? Ya, senyumnya manis. Oh, Tasya, kamu senyum yang manis. Aku boleh tanya nggak? Boleh, silakan. Kamu tuh tipe orang yang kayak jalin hubungan dia yang lama atau yang bentar? Silakan, Michael. Sejauh ini hubungan yang telah saya jalanin semua di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun Di ya. atas 2 tahun. Kalau kamu Tasya paling sebentar berapa lama? 1 bulan deh ya. Oh 1 bulan, wah. Itu pas lagi SMA Karian. 1 bulan. Iya itu cinta-cinta monyet gitu Les loh. nyetir aja minimal 2 bulan ya. Karena cinta monyet jadi gak ada sayang-sayangan. Paling lama berapa lama? 2 tahun. Oh 2 tahun paling lama, oke. Kasus aku sama tau sama kayak dia. Dia Kenapa? selingkuh. Kamu pernah diselingkuhin? Wow, sama-sama korban perselingkuhan, oke. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil sebagai korban perselingkuhan? Sebenarnya aku di sini belajarnya tentang komunikasi sih. Mhm. Karena dulu kan aku sama mantan aku LDR. Mhm. Komunikasi kita kurang gitu. Kamu LDR makanya diselingkuhi? Iya kayaknya deh. Ya kamu tahu nggak memang LDR apa? Diselingkuhi rapopo. Tidak masalah, artinya harus move on untuk menemukan Yes. yang baru. Iya betul. Oke, baik. Buat Tasya, sebelum kita melangkah ke fase berikutnya, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Michael agar dia tidak mematikan lampu kamu pun sebaliknya. Kalau kamu tertarik, biarkan lampu kamu tetap menyala. Apa yang mau kamu sampaikan? Michael, aku tuh tipe orang yang kalau menjalin hubungan, aku punya prinsip. Kalau kita pacaran, nggak boleh ada yang selingkuh. Jadi kalau semua kamu seumpama selingkuh, aku tuh ibaratnya nggak ada kata maaf. Oke. Tiada maaf bagimu. Jadi berarti kalau ya. selingkuh sudah red flag ya. totally. Sudah selesai. Apapun itu alasannya. Oke, tadi bicara soal mantan dan kamu berulang kali ngomong katanya komunikasi yang penting, komunikasi yang penting. Seberapa penting komunikasi dalam kamu menjalin hubungan dengan pasangan kamu? Komunikasi itu bukan masalah baik buruk senang sedihnya. Semua pasti banyak warnanya. Tapi ketika itu tidak diungkapkan, maka itu akan seperti dalam tanda kutip menyalakan bom waktu ya. Yang sewaktu-waktu akan bisa meledak kapan. Oh, jadi kamu lebih menginginkan pasangan yang terbuka. Apapun yang dia rasakan, dia pikirkan, dia utarakan. Karena dengan begitu ketika ada permasalahan bisa segera secepatnya diselesaikan. Bisa segera secepatnya diselesaikan. Michael lebih memilih mana? Terbuka tapi menyakitkan, tidak terbuka
tapi membuat nyaman. Terbuka tapi menyakitkan. Terbuka tapi menyakitkan. Pilihan dari seorang Michael. Oke Rian, thank you Rian. Oke ladies, my besties. Sedikit banyak kita sudah tahu cerita tentang Michael. Tapi masih penasaran cerita yang lebih dalam lagi mengenai Michael. So, kalau gitu langsung aja kita saksikan VT berikut ini. Cintaanku pada kombucha membawaku pada usaha yang aku miliki saat ini. Rasa yang unik serta memiliki 1000 manfaat bagi tubuh, itulah alasanku memutuskan untuk menjadi pengusaha kombucha. Sudah menjadi tanggung jawabku untuk memproduksi, memasarkan, serta mendistribusikan kombucha. Namun, aku juga menghadapi kendala, masih banyak orang yang belum mengetahui kombucha. Aku mengikuti berbagai event untuk memasarkan kombuchaku, dan aku juga mengembangkan varian rasa kombucha yang menarik. Ada satu sosok perempuan yang sampai saat ini sangat aku sayangi. Beliau adalah almarhum nenekku. Beliau sangat pekerja keras dan pantang menyerah. Itulah yang membuat aku sangat mengaguminya. Kriteria wanita idamanku secara fisik tidak terlalu tinggi, berwajah oriental, suka berolahraga, dan mengutamakan komunikasi. Aku berharap di Take Me Out Indonesia bisa menemukan perempuan yang sesuai dengan kriteriaku. Kesuksesanku dalam usaha kombucha bisa dibilang membuatku bahagia. Namun akan lebih bahagia jika memiliki pasangan. Ladies, saatnya kebahagiaanku menjadi kebahagiaanmu juga. Buat kamu Michael, kamu keren banget ya. Kalau boleh tahu itu minuman kombucha itu minuman seperti apa sih? Jadi kombucha itu minuman teh yang difermentasi dengan probiotik dan ragi, Angel. Minuman ini bagus banget untuk detoksifikasi pencernaan di usus. Oh, jadi bisa dibilang ini minuman kesehatan ya? Minuman kesehatan. Kami sekeluarga sudah minum kombucha sejak kecil. Dan saat itu bermula dari almarhum nenek aku yang mengalami didiagnos tumor payudara. Nah, setelah operasi tumor payudara, disarankan oleh dokter bedahnya untuk mengkonsumsi teh kombucha untuk recovery, untuk menghambat pertumbuhan sel tumornya dan juga tidak berkembang menjadi sel kanker. Dan setelah belasan tahun dikonsumsi, betul tidak kambuh lagi tumornya. Selain semangat dan support dari keluarga, jadi omaku terus rutin mengkonsumsi. Begitu juga anak-anak dan cucu-cucunya dibiasakan untuk minum kombucha dari kecil. Oke, jadi itu tradisi dari nenek kemudian akhirnya terbiasa sampai generasi yang sekarang. Oke, kalau begitu bisa ditahan dulu story mengenai kamu. Silakan Ria. Michael, sang pengusaha minuman kombucha. Ada seorang single lady yang masih menyalakan lampu, masih tertarik dengan kamu Michael, bernama Rika. Selamat malam Rika. Malam Karya. Apa yang membuat kamu tetap tertarik kepada Michael, single man kita? Sih yes banget ya, soalnya dia tuh kan pengusaha, terus terlihat banget kayak family man gitu Kak. Jadi kamu lebih suka pengusaha atau family man? Dua-duanya. Oh oke. Semuanya ada di Michael. Lengkap buat kamu. Iya. Arti keluarga buat Rika itu seperti apa? Arti keluarga menurut aku itu adalah cinta. Cinta. Seandainya Michael ini dia memang family man tapi dia bukan pengusaha atau misalnya dia adalah karyawan biasa, apakah kamu tetap akan menyalakan lampu? Aku akan tetap nyalain lampu buat Michael sih. Kenapa? Soalnya dia tipe aku banget. Emang tipe kamu tuh cowoknya tuh kalau secara fisik seperti apa sih Rika? Ganteng sih. Kamu sukanya yang ganteng, harus Yang berkulit ganteng. putih. Baik, terima kasih banyak Rika. Tapi kalau buat Michael, melihat Rika seperti apa? Kalau secara penampilan Rika itu sepertinya lembut, mungkin ya. Kalau dari penampilan dan pembawaannya juga tenang, jadi nggak menggebu-gebu dan menarik. Pembawaannya tenang. Kamu lebih suka perempuan yang pembawaannya tenang atau perempuan yang sedikit agresif? Tenang. Lebih suka yang tenang ya. Mungkin kalau menurut kamu Rika termasuk yang tenang, tapi bagaimana dengan yang di sampingnya? Indira yang mematikan lampu. Indira, selamat malam. Selamat malam Karya.
juga punya hak untuk mematikan lampu. Indira, kenapa kamu mematikan lampu untuk Michael? Iya, selamat malam Michael. Aku kan, maksudnya Michael ini kan tipe aku ya dari awal sebenarnya. Suka olahraga dan pengusaha juga. Cuman tadi di VT itu kayak, ini usaha minuman apa? Aku nggak tahu. Kombucha itu apa gitu. Kayak agak masih asing di telingaku tuh. Terus kayak, tadi di toplesnya tuh kayak ada kayak ubur-ubur gitu kan, kayak ngeri ya. Aku takut sakit perut aja minumnya. Gitu. Sebentar, Indira. Perut sih Oke, kali ya. menurut kamu itu minumannya aneh, tapi bagaimana jika omsetnya angkanya begitu luar biasa sekali secara rupiah? Nah itu juga aku pikirin sih, kayaknya kelihatannya susah scale up ya. Oh wow, kamu begitu cepat sekali untuk menjudge bahwa usahanya tidak akan maju. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa usaha minuman kombucha ini tidak mungkin scale up, tidak bisa maju secara angka? Untuk tahap sekarang kan kelihatannya masih home industry gitu loh, kalian. Jadi mungkin panjang ya untuk menjadi sumber yang menghasilkan cuan yang tebal gitu kalian. Tapi kan zaman sekarang banyak juga UMKM yang akhirnya bisa go internasional, home industry, berawal dari rumah usaha keluarga. Yes, oke Rian. Dari tadi kita hanya mendengar dari Indira. Coba Michael, kamu bisa menjelaskan Kak bahwa usaha kombucha ini sangat ada prospek kedepannya bagus gitu. Satu hal yang menarik di 2016 ada 2 produsen industri minuman di dunia yang berwarna merah dan biru. Memang kita kenal sebagai minuman bersoda. Tapi ternyata di balik itu mereka punya satu divisi healthy drink. Dan mereka mengakuisisi hampir di Amerika, Australia, dan juga di Singapura. Mereka mengakuisisi perusahaan, salah satunya juga kombucha. Dan mereka berani menginvestasikannya $25 juta US. Wow. Untuk mengakuisisi bisnis-bisnis lokal di negaranya, baik di Amerika, Australia, dan Singapura. Dan tentu itu keputusan yang bukan tanpa perhitungan melihat itu 2 perusahaan terbesar saat ini di dunia. Dan mereka itu menunjukkan bahwa prospek minuman kombucha ini sangat baik ke depan. Oke. Menjalani usaha menjual minuman sehat alias kombucha itu kamu sudah berapa lama menjalani usaha tersebut? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Untuk bisnis. Untuk bisnisnya, kira-kira perkembangannya seperti apa? Dan perkembangannya dari tahun ke tahun semakin membaik, semakin berkembang dan puji Tuhan kita berhasil mendapatkan legalitas dan kita minuman fermentasi pertama di Jakarta yang mendapatkan legalitas dari Badan Standar Pangan. Wow. Oke, Michael, saya punya pertanyaan. Ya, ada lagi? Sebentar. Michael, dalam 1 hari berapa botol pernah laku? Paling banyak 1 hari berapa botol? 250 botol. 1 hari 250 botol. Harga 1 botolnya? Harga 1 botolnya? Harga 1 botol saat itu yang kecil Rp17. Wow. Rp17.000, yang paling besar? Yang paling besar Rp125.000. Dikali Rp250.000. Indira, kamu hitung sendiri menurut kamu apakah prospek yang besar atau tidak? Mungkin Indira mau coba rasanya kombucha seperti apa? Mau coba rasanya? Oh, Oke, apakah Michael membawa contoh atau sampel minuman kombucha? Iya Rian, aku membawa sampel kombucha untuk supaya Indira bisa mencobanya. oke kalau begitu. Ini dia minuman kombucha langsung diberikan oleh sang owner kepada Indira. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk Indira? Indira, nggak perlu takut sama minuman ini. Memang minuman ini berisi makhluk hidup karena bakteri baik itu selalu hidup, terutama juga di dalam usus kita. Itu sangat baik untuk menjaga kesehatan dan sistem imun kita. Jadi nggak perlu takut untuk mengkonsumsi minuman kombucha ini, dan ini justru bagus untuk mendetoksifikasi sistem pencernaan kita terutama di usus
ternyata secara kedokteran 70% sistem imun kita dipengaruhi oleh kesehatan usus. Michael, kamu sebenarnya mempromosikan diri kamu apa? Mempromosikan kombucha sih. Tapi terima kasih banyak. Luar biasa, silakan boleh kembali lagi ya. Indira nanti boleh dicoba di rumah. Katanya ini mengandung bakteri baik. Memang yang dibutuhkan bukan hanya bakteri baik, tapi kita juga berharap ladies kalian juga bisa mendapatkan pasangan yang baik ya. Dicoba di rumah. Baik, terima kasih banyak Indira. Oke, thank you Indira, thank you Rian. Kira-kira Angel, siapa lagi? berikutnya saya mau ke Alicia. Selamat malam Alicia. Berbaju kuning cantik sekali Alicia. Kamu masih menyalakan lampu sampai sekarang. Bagaimana pendapat kamu melihat Michael? Menurut aku Michael oke sih, dia kayak family man banget ya. Kalau boleh tahu seberapa deket sih kamu sama kamu? Sama ama maksudnya Iya, nenek ya? nenek kamu sama keluarga juga. Cukup dekat. Jadi aku salah satu cucu laki-laki yang mungkin sekitar 10 tahun terakhir lah berusaha untuk menghabiskan waktu bersama beliau. Karena yang aku pikirkan saat itu dan yang paling penting selama waktu masih ada untuk menemani orang yang kita sayangi, kita perlu gunakannya dengan sebaik mungkin. Sebelum waktu itu akan pergi. Penyesalan pun juga udah gak ada gunanya lagi. Jadi saat itu yang aku pikirkan, temani Oma di masa tuanya, berbicara, bercanda, membantunya. Mungkin sesekali masak, beliau masih suka masak meskipun usianya cukup lanjut. Tapi dari situ spending quality time-nya sangat berasa. Oke, berarti nenek sudah tiada. Oke, I'm sorry for that. Kira-kira ada nggak kenangan yang sampai saat ini masih belum bisa kamu lupakan atau masih terngiang sampai sekarang? Beliau itu meskipun secara fisik mungkin sulit untuk bergerak ya, karena di usianya yang sudah lanjut, tapi tekad, komitmen, keinginan, hal sederhana untuk memasak menu makanan untuk anaknya atau untuk cucunya, beliau masih punya spirit atau semangat yang sangat kuat. Meskipun secara fisik itu sepertinya kesulitan. Di situ yang saya sangat belajar bahwa kita yang masih muda ini, bahwa satu-satunya hal yang kita paling gak boleh kehilangan adalah semangat, spirit. Baik, terima kasih banyak. Tapi buat kamu sendiri sebagai seorang single ladies yang tentu saja berharap bisa menemukan pasangan, apakah Michael merupakan salah satu pria idaman yang kamu tunggu selama ini? Kurang lebih gitu ya. So far sih oke, cuman kan aku juga masih kurang paham soal apa ya kerjaannya. Kalau boleh tanya, itu kerjaan kamu cuman itu aja atau ada yang lain? Saat ini saya masih berfokus untuk mengembangkan usaha. Jadi memang terus terang memang masih one man show. Tapi ketika semangat atau keinginan, tekad untuk komitmen untuk belajar, saya yakin pasti bisa. Yang penting adalah fokus ya. Alicia, terima kasih banyak. Semoga kamu bisa menemukan jodoh kamu ya. Angel. Dan sisi sebelah sini saya akan menyeberang ke podium sebelah sana. Ada satu lagi single ladies yang masih tetap menyalakan lampunya. Annie di sebelah sana. Michael, sudah ada Annie di sini. Selamat malam Annie. Malam. Oh, kamu suaranya benar-benar anggun sekali, halus sekali. Annie, kamu kerjanya apa? Aku akan buka klinik kecantikan di Serpong. Oh wow, buka klinik kecantikan. Ada berapa klinik sementara ini yang akan kamu buka? Baru mau opening. Baru mau opening ya. Sukses, semoga lancar opening kliniknya. Siapa tahu bisa berkolaborasi dengan minuman kombucha ditaruh di klinik kamu. Oke, baik. Apa alasan kamu masih tetap menyalakan lampu bagi Michael? Karena dia sepertinya tipe aku banget. Suka olahraga, aku juga suka. Oke. Terus suka makanan sehat, jaga badan. Terutama bukan hanya untuk badan bagus, tapi untuk yang sehat juga ya, badan menjadi sehat. Ya. Begitu, dan lebih bisa menghargai diri sendiri, seperti menyayangi diri sendiri lah. Seperti yang dibilang Michael tadi.
Apakah ada pengalaman yang sama yang barangkali Michael sudah ceritakan dan mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama? Iya. Apa? Pernah ditinggal nikah. Kamu pernah ditinggal nikah? Iya. Setelah berapa lama berhubungan? 4 tahun. 4 tahun bukan waktu yang sebentar. Michael, sama-sama pernah ditinggal nikah. Apa saran kamu untuk perempuan cantik yang satu ini? Saya suka semangatnya ini untuk life must go on setelah kejadian itu. Tapi ada satu hal yang menarik ketika kita komitmen untuk melakukan aktivitas olahraga. Kita sudah diciptakan secara natural. Setelah berolahraga, 4 happy hormon kita akan rilis. Endorfin, dopamin, serotonin, oksitoksin. Dan ketika 4 hormon itu keluar setelah kita berolahraga, pikiran, mentality, dan secara fisik kita akan jauh lebih baik. Memang gak langsung instan, tapi butuh proses. Di situ kesabaran kita diuji. Semoga kalian nanti pada akhirnya bisa berolahraga bersama ya. Bagaimana Michael? Kalau kita lihat masih ada 7 podium yang menyala buat kamu. Oke, untuk menentukan pilihan kamu, tentukan pilihan kamu sekarang. Oke, sudah ada Tasya. Silakan Michael. Masih yang 4 lagu. Siapa? Alicia. Alicia. Oh. Apakah Tasya akan Ada Rika dan juga ada Alfa juga Sally. Alfa? Oke. Bagaimana nasib Alfa kali ini? Oh, that's good. Alfa atau Sally? Alfa atau Sally? Silakan, Michael. Kami menuju Eni. Matikan kita lagu lagi. Sally mana? Mohon maaf Sally. 2 lagu lagi. Dua. Michael, matikan 2 lagu lagi. Alfa. 1 lagu lagi. Satu lagu. Tasya, Rika, Eni atau Alicia. Ya. Apa Dan Tasya? yang akan dimatikan adalah Ingat, ada Alicia, ada Tasya, Rika, dan juga Eni. apakah Tasya? Waktu tidak tersisa banyak, silakan. Michael, tentukan pilihan sekarang. Rika, Menuju Michael, Rika. Rika, baik, sudah tersisa 3 pilihan dari Michael. Ada Alicia, ada Tasya, dan juga Eni. Michael, itu adalah ketiga pilihanmu. Dan ketiga pilihanmu ini tentu saja akan kita berikan kesempatan sekali lagi supaya kamu bisa menentukan yang terbaik dari yang terbaik dalam Buzzer. Baik, dan akhirnya single man kita Michael sudah memilih 3 single ladies pilihan terbaiknya. Dan kali ini akan bermain dalam Buzzer. Kali ini bersama dengan Tasya. Tasya, fakta dari Michael, ia begitu dekat dan mencintai mendiang omanya. Maka dari itu, ia juga mencari pasangan yang dekat dan mencintai keluarganya sendiri. Tanggapan Tasya. Halo. Halo Tasya. Kan kamu dekat sama Oma nih. Kalau buat sama orang tua kamu, kalau boleh tahu gimana? Sorry. Sama orang tua, mama dan juga papa sangat dekat juga. Oke. Jadi hal yang sama, menemani mereka, ya, canda, berkomunikasi, berusaha meluangkan waktu untuk bersama mereka. Dan lagi-lagi
selama waktu itu masih ada, aku perlu gunakannya sebaik mungkin sebelum waktu itu. Untuk tinggal sama orang tua, kamu jauh atau tinggal bareng? Saat ini aku tinggal sendiri, jadi orang tua sudah tinggal sendiri dan aku saat ini perlu untuk fight dengan hidupku dan juga keluarga. Dan saat ini aku tinggal sendiri. Jauh, di mana tinggalnya orang tua sama kamu? Orang tua tinggal di daerah Tangerang. Oke. Aku saat ini tinggal di Jakarta Pusat. Kebetulan aku juga LDR sih sama bapak aku. Aku kan orang Malang. Nah, aku jadi kayak disupport gitu di sini buat ikut teknik out. Tapi orang tua tahu? Tahu, dia support banget sih waktu itu. Jadi waktu aku bilang casting terus kata dia, kok bisa kamu dapet info dari mana gitu. Terus pas aku udah lolos, dia kayak happy banget gitu. Oh ya beneran kamu ikut teknik out. Soalnya kan dia dulu pernah kan nonton. Kayak dia seneng gitu sih. Jadi tiap hari dia video call buat tanya, gimana kamu udah dapet belum, udah dapet belum gitu. Aku boleh tahu? Kalau dari kamu sendiri, seberapa dekat kamu sama papa? Kebetulan mama aku udah nggak ada 2 tahun yang lalu. Sorry. Dan sekarang aku lebih dekat sama papa aku. Jadi kayak tiap hari aku pasti video call sama dia, ditanyain kabarnya gitu, kayak apa-apa aku pasti cerita ke dia gitu. Michael, Tasya, sudah cukup? Atau mau dilanjutkan di lain kesempatan? Sudah cukup. Jika sudah cukup, Michael silakan tekan tombol buzzer. Sepertinya mereka menikmati obrolan ini. Kita akan hadirkan ini dia, Annie. Annie dan Michael, kita kembali akan mainkan. Ini dia, buzzer. Annie, fakta lainnya dari seorang Michael, dia menyukai perempuan yang sangat suka berolahraga. Tanggapan kamu, Annie? Mempunyai hobi yang sama ya kita. Biasanya kalau olahraga 1 minggu berapa kali dan suka olahraga apa? Sekitar 3-4 kali Mhm, olahraganya ganti-ganti. mhm, Lari, nge-gym, berenang, mhm. dan juga aktivitas angkat beban ya seperti ini. Oh, kalistenik. Kalistenik juga. Oh, kalau aku lebih sukanya combat. Lebih suka kamu ya. Yes, body combat. Ikut-ikut kelas yoga dan lain-lain. Oke. Gitu. Berapa hari? Oh. Sekali dalam seminggu. 3 kali dalam 1 minggu. Apa yang kamu rasain setelah berolahraga? Ya lebih fresh, bugar, enak aja gitu di badannya. Dibandingkan waktu kamu sebelum berolahraga. Iya. Thank you banget Annie. Baik, terima kasih banyak. Oke, baiklah selanjutnya kita punya Alicia. Halo. Alicia, silakan duduk dan kita akan kembali mainkan. Ini dia, Buzzer. Alicia, fakta dari Michael, pria yang duduk tepat di depanmu, ternyata adalah seorang pria yang mudah nervous atau mudah gugup jika berada di depan banyak orang. Tanggapan kamu, Alicia? Kenapa bisa nervous kalau di depan orang? Emang dulu ada pengalaman nggak baik atau apa gitu sehingga kamu bisa kayak nervous? Yang pasti kalau dihadapkan dengan suasana yang baru, apalagi dengan orang-orang yang baru, itu membuat Kenapa? ya membuat jadi grogi. Padahal kayaknya tadi aku lihat di video yang ditayangin, kayaknya lu pede-pede aja nggak sih? Kayak ikutin apa belajar kombucha tuh kayaknya kelihatan pede-pede gitu. Nervous dari mana? Betul, tapi mungkin itu udah tag kesekian kalinya. Oh. Karena di awal-awal pasti nervous. Kalau kamu, apakah nervous bicara di depan banyak orang? Tergantung suasana sih. Kalau kayak sekarang diliatin orang nervous. Gitu, Oke. tapi lo biasanya enggak sih, biasa aja. Thank you Alicia. Ya, sama-sama, thank you. Oh, wow, cepat sekali. Baiklah, thank you Alicia.
Begitu cepat sekali bersama dengan Alicia, tapi ingat cepat bukan berarti tidak tepat, karena siapa tahu cepat karena merasa dialah yang tepat ya. Baik, sudah cukup puas dengan jawaban dari ketiga single ladies. Berikutnya pilihan berada di tangan. Oke, baiklah, tadi Michael sudah berbincang langsung dengan Alicia, Tasya, dan juga Eni. Tentunya pasti kamu sudah memiliki satu single ladies yang ada di hati kamu. Apakah sudah ada? Ya, sudah. Pikirkan baik-baik, matikan 2 lampu, sisakan 1 tetap menyala yang menjadi pilihan terbaik. Michael, so are you ready? Ready? Michael, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Michael, let's go. Berasal dari Solo. Ya. Alicia. Tasya. Ini Tasya. Bagaimana dengan Tasya? Dibiarkan tampilkan. Selanjutnya menuju ke Ini Tasya. Silakan disebut pilihan. Kalian cocok sekali Michael dan juga Eni ya. Cocok bukan? Suka olahraga, sama-sama suka makanan sehat, dan satu lagi sama-sama pernah ditinggal nikah. Siapa tahu kalian menikah ya. Oke, Michael, apa alasan kamu memilih Eni? Kalau melihat cerita dari Eni tadi, sharing pengalamannya, dia punya komitmen untuk move on, untuk bangkit dari masa buruk itu, sama seperti yang pernah aku alamin. Dan dengan berolahraga, itu akan membuat diri kita menjadi semakin lebih baik, tidak hanya secara fisik, pikiran, perasaan, dan juga relationship. Dan ternyata nggak cuma sama pasangan, sama teman-teman kita dan juga sama keluarga kita, itu juga menjadi semakin lebih baik. Diplomatis sekali jawabannya. Eni, dengan kesamaan itu kamu juga suka olahraga dan makan sehat. Dan akhirnya kamu yang dipilih untuk menjadi pasangannya Michael. Gimana perasaan kamu? Ya, punya pasangan yang nantinya bakal sehobi, bisa olahraga bareng, dan pengusaha yang pastinya kan kerja keras ya. Ya, suka kerja. Ya begitulah laki-laki, memang harus kerja keras, keras dulu baru bisa bekerja. Niatnya yang keras, usahanya yang keras ya. Dan untuk itu kita selain ucapkan selamat, kalian juga mendapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah.